Kabupaten Hulu Sungai Tolong 5. Doa 6. Penutup. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdindah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati ahli baik Pak Yudiadi, Kepala SMPN Kelapa Muntai beserta seluruh dewan guru. Yang kami hormati Pak Ansis dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Amukan. Yang kami hormati rekan-rekan dari Bank Syariah Indonesia, ya, Kabupaten Nusa Utara. Selamat datang. Dan yang paling membanggakan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 8 Amuntai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat, ya. Ibu senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anakku dari SMP Negeri 8 Amuntai bersama bapak-bapak, ibu-ibu dari Kejaksaan dan juga dari kawan-kawan dari Bank Syariah Indonesia, di mana pada hari ini kita berkesempatan kembali untuk menerima informasi, menerima ilmu yang akan nantinya disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari Kejaksaan, terutama dalam hal kenali hukum, jauhi hukuman. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik untuk anak-anakku semuanya belajar mengenal tentang kehidupan. Saya memperkenalkan diri dulu. Kalau saya namanya Kak Aziz Budianto, ulun selaku Kepala Seksi Intelijen. Nah, jajaran ulun yang tak bawa ke sini ini Mas Manda Bayu selaku Kasubsi B, ya. Kasubsi B. Kasubsi B itu Kasubsi Procarin, Produksi Sarana Intelijen. Kalau ini Mbak Fitri, yang itu Mas Dandi sama si Mas Hamdani. Tak lupa juga ulun bawa juga biar kada garing ini latihan semua karena yang bungas-bungas dari Bank Syariah Indonesia. Kita memperkenalkan juga apa sih bahayanya judi online dan manfaatnya menabung. Ini nyaman. Kalau ulun dulu masih SD atau SMP itu ada namanya Tabanas ya dulu ya. Kalau anak SD itu apa namanya? Simpan des itu yang BRI. Simple, simpanan pelajar. Nah, bujur. Bahar itu ada ngarannya simple, simpanan pelajar. Jadi biasanya kan adik-adik kalau ulun kan punya anak juga, itu tiap pagi tuh minta saku itu 2 dasar apa? Belanja, satunya dasar nabung, itu bisa gitu. Yang bodoh, hitam, segala yang jelek-jelek lah pokoknya. Jadi kalau fisik ini bisa sembuh, tapi kalau verbal Tidak bisa. kenapa tidak bisa? Apa yang menyebabkan verbal ini tidak bisa? Nah, timbul rasa sakit hati. Ketika itu rasa sakit hati menimbulkan apa? Penyakit apa? Mental. Kalau orang anak-anak itu sudah punya penyakit mental, akhirnya anak itu nggak mau sekolah, terus suka berdiam diri. Yang paling parah apa? Bunuh diri. Dibabat habis, Pak. Bunuh diri. Nah, itu sebabnya mengapa kita tidak boleh bullying. Lanjut. Verbal, sosial, atau cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying apa? Cyberbullying, ngacung. Menyambat di HP. Oh, menyambat di HP. Nah, media sosial. Jadi kalau yang cowok-cowok biasanya apa? Ketika apa? Di HP. Ketika main game online. Biasanya apa? Nyambat apa ya? Hah? Noob, biasanya noob. Nah, itu bisa kalau temennya nggak kuat mental, kalian bisa berkelahi itu.
Positif, dengan menghentikan bullying kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Ketiga, membangun empati. Menghentikan perilaku bullying membantu kita lebih peduli terhadap perasaan orang lain. Selain empati, ini juga ada bisa membangun silaturahmi. Jangan apatis. Tahu apatis? Apatis itu mikirin diri sendiri, jadi nggak peduli sama kawan. Kalau kita main gadget terus, main HP terus, sebenarnya bagus, HP itu bagus, cuma kalau berlebihan itu malah tidak bagus. Kalian hanya main sendiri-sendiri dalam HP. Sekarang sini di sekolah pakai HP? Enggak, bawa HP. Tapi kalau di rumah ada. Sekarang kalau di rumah main HP nggak? Main apa sih kalau di HP? Hah? Sekarang main kartu kelereng itu udah nggak ada ya? Nggak ada? Main HP terus kan? Hah? Oh, main bola masih ada. Oke, main bola masih ada. Terus, mengapa komunitas positif itu penting? Karena di komunitas yang positif, semua orang merasa dihargai, aman dan diterima ketika kita mendukung satu sama lain, belajar dan bermain dengan gembira di sekolah maupun di rumah ya. Nah, anti bullying. Bagaimana sih cara kita membangun komunitas positif? Yang pertama, selalu bersikap baik dan menghargai orang lain sama teman, menyapa teman dengan senyuman, tapi jangan senyum terus. Nanti dikira lagi gila stres. Terus membantu teman yang membutuhkan. Nah, berbagi dengan sesama, mengembangkan rasa empati. Cara mencegah bullying, ada yang tahu? Ngacung. Ayo, sini. Kamu lagi berdiri. Bacain. Itulah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak membiarkan ada yang merasa sendiri. Ikuti aturan sekolah yang mengajarkan kita untuk bersikap sopan dan menghargai satu sama lain. Mantap. Kita dulu kan? Polisi kemarin katanya. Ya, polisi kan bentar aja. Aku masih ingat ini. Pernah jadi korban bullying? Pernah? Jujur. Pernah? Terus kalau pernah, bisa pernah nih. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Diam aja. Berdiam. Hah? Pernah? Tidak. Yang baik. Pokoknya kalian tuh melakukan hal terbaik. Apa tugas kalian? Satu, belajar, mengaji, ya kan? Udah, lakukan jadi yang terbaik dan selalu bersikap positif. Insya Allah kalian anti bullying nanti. Kemudian ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak biarkan yang ada yang merasa sendiri. Jadi kalau ada teman yang dibullying, tolong diingat, tidak boleh kayak itu. Jangan, kasihan. Kalau anak itu pian pukul sakit kan? Kalau dibullying kena mental. Kalau mental dia mau tanggung jawab lah. Nanti ulun jelaskan hukumannya berapa ya. Biar kalian nggak main-main. Bercandanya tuh nggak main-main. Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan. Nah, langkah-langkah jika kamu dibully. Yang pertama, tetap percaya diri. Biasanya itu manggil nama orang tua kan kalau bullying. Iya, masih nama bapaknya, misalnya nama bapaknya siapa gitu, Sule gitu misalnya kan, dipanggil aja Sule, akhirnya sakit hati. Masih udah udah berubah ya bullyingnya. Kalau dulu saya dipanggil nama bapak, waktu itu udah sakit hati itu. Tapi saya bersyukur masih punya orang tua kan, ya kan? Nah, jadi tetap percaya diri. Yang kedua,
simpan semua bukti bullying. Minimal ada saksi lah, ada kawan pian misalnya. Misalnya ini ngebully ini, ada kawannya ini. Nah ini lapor nih, ini ada saksinya nih, bu guru saya dibully sama itu. Gak apa-apa ngomong. Atau gak usah ada saksi, pian ngomong sendiri gak apa-apa sama bu guru. Nanti bu guru yang menyelesaikan. Jangan takut untuk bersuara, biar kamu tuh nyaman, belajar nyaman, ke sekolah nyaman. Jadi tidak takut pian ke sekolah. Nah, berbicara, laporkan. Terus berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan berperilaku positif. Kalau kawan yang kada baik, jangan dikawani tetap, cuman jangan ikut ngumpul gitu lah. Udah biarin aja. Dikawani tetap nyapa. Tetap berpikir positif. Nah, mengapa melapor itu penting? Melapor itu untuk menghentikan bullying. Kalau pian kadang melapor sama bu guru itu tetap nanti. Kalau pian takut melapor, nanti kirim surat aja sama bu guru, taruh di mejanya bu guru. Kalau pian takut. Nah, ini hukumannya. Baca, siapa yang mau baca? Baca, yuk maju. Hukuman perilaku bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 765 UU Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang memberikan, melemparkan, dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau untuk serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 81 UU Nomor 25 Tahun 2014 31. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 776C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 bulan, denda paling banyak 72,7 juta rupiah. Oke, sip. Nah, makasih ya Mas. Tepuk tangan buat Mas Lutfi. Jadi kalian ini masih tergolong remaja. Umur berapa sih? Ada yang di atas 18 tahun? Ada kan? Paling berapa? 15, 16 ya. Nah, kalau anak kalian masih ya, kalau di bawah 18 tahun berarti tergolong anak. Jadi undang-undangnya juga pakai undang-undang anak. Jadi kalian ini diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, makanya Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 70C ini unsurnya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pian membiarkan kawan pian dibully itu udah salah. Udah salah. Ya. Harusnya apa? Kalau pian menemukan itu melapor, kemudian apalagi sampai melakukan. Nah itu nggak boleh juga. Apalagi menyuruh melakukan. Tuh bully akan tuh si Budi itu. Nah itu nggak boleh. Nah, turut serta ini ikut-ikutan. Jadi pian ikut-ikutan ngebully. Hukumannya berapa? 3 tahun di mana ada di penjara? Gak ada di penjara ini. Pidana penjara paling lama 3 tahun. Oh iya ada. Ya, jadi 3 tahun. Kalau 3 tahun kan di penjara berarti lulus. Ada usah sekolah bang.
Ada dia muntai. Ada. Jadi bukan hanya bullying, kekerasan, narkoba. Itu pelakunya yang anak-anak masih sekolah. Anak-anak yang masih sekolah, dia muntai pun ada. Kasus asusila. Tahu asusila? Pelecehan seksual. Nah itu penting tuh kalian. Jangan sekali-sekali, mungkin yang cowok nih, yang cewek, jangan sekali-sekali melakukan pelecehan seksual. Nanti pembahasannya beda nih, tambah panjang lagi nanti kakak kamu jelasin. Nah itu banyak, di Ambungta itu sudah banyak, pelaku anak itu banyak. Apalagi narkotika ya. Kalian itu masih rentan untuk dipengaruhi. Ya kan? Kemarin kan kakak udah ngasih penyuluhan tentang sabu, zinet, ya kan? Nah zinet itu yang sering beredar lah. Jangan sampai, ya. Kalau enggak ketemu kakak lagi nanti. Tapi di kan? Nah mungkin sekian materi dari kakak. Mungkin ada yang nyatet, nanti kakak kasih pertanyaan, kalian ngacung ya, terus jawab. Nah selanjutnya ada materi dari Mbak BSI ya kan, tentang manfaat menabung. Manfaat menabung ya. Di sini ada yang tahu judi online juga? Tahu. Nggak tahu. Kalau iklan judi online tahu? Nah, banyak. Oke, sedikit aja Pak judi online. Nah, judi online kan banyak iklannya tuh. Kalian klik nggak? Oh lewati, kenapa biar kalian ngeklik? Hah? Jadi kenapa? Haram. Nah ya memang. Nah, kayak slot. ML, kalau ML bisa nggak jadi judi? ML bisa nggak? Taruhan. Nah itu loh definisi judi. Nah garis besarnya ini judi online. Apa sih judi online? Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku. Perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai peran. Jadi pakai H atau lab atau internet. Nah, itu maksudnya judi online. Nah, judi online ini nih banyak nih. Kalau ini pasal judi online yang mengatur ya kan. Paling lama berapa nih penjaranya kalau kena judi online? Ini judi 10 tahun. Denda berapa? 25 juta. Nah ini untuk pemain. Kalau ini untuk bandar 303 ayat 1 ini untuk bandar. Kalau ini untuk pemain. Nah kalau ini undang-undang ITE-nya, kalau cyber, kalau dia main di HP kena undang-undang ini. Jadi mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang cewek-cewek ini biasanya mungkin kalau dapat tawaran endorse, tahu endorse? Tahu pegangan. Nah endorse yang muatannya judi itu juga dapat dihukum. Jadi hati-hati kalau terima endorse. Nah ini bentuknya judi online. Ini jangan jadi pelajaran kalian main judi. Ini nggak boleh main judi. Ini contoh. Kalau kalian ada iklan kayak gini, jangan dipencet, langsung dikeluarkan aja. Ya. Kalau ada kayak gininya nih, nah QQ, ini apa nih? Nah slot Dewa Zeus biasanya kan? Kita tahu semua ya Dewa Zeus. Jangan ya dia. Pertama, cari lingkungan baru. Kalau pian ada tetangga pian atau kakak-kakak pian, abang-abangan pian di ujung gang gitu, terus mereka main judi, udah tinggalin aja. Kalian tuh hanya tugasnya apa? Belajar sama main dah, ngaji, udah itu aja.
Main FF gak apa-apa. Gak apa-apa main FF. Asal positif kan, ikut lomba FF gak apa-apa. Atau caranya dijual, ya kan? Apa? Tiernya kan dijual. Akun dijual. Kalian joki itu gak apa-apa, itu masih halal. Tapi kalau pian sparring sama teman pian, ya kan direngket, sparring terus kalian taruhan, nah itu gak boleh. Mencari kesibukan. Sini ekstrakurikuler, siapa yang ikut ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler, ini OSIS kan. Terus apa lagi? Drum band kah? Ada? Drum band ada? Oh, bagus. Nah, cari kesibukan, main drum band. Terus mengatur keuangan yang baik dengan baik. Nah, ini nanti dijelaskan sama kakak-kakak yang cantik. Kemudian sosialisasi. Nomor 5, belajar agamanya berkuat, ngaji. Terus bijaksana dalam menggunakan internet. Bijaksana dalam menggunakan internet itu jempol kalian itu jangan aneh-aneh lah. Hemat kuota. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulangan. Kita ini pengusaha. Jadi pengusaha. Cita-cita doa lo, jangan gitu lo. Ayo cita-cita apa? Pengusaha. Iya. Pengusaha apa? Kayak haji sama? Ayo. Saya tidak terpengaruh dalam judi online, ya Pak. Ayo. Jujur lo? Jujur. Kan pakai HP lah. Ada. Nah, memang gini, udah nggak apa-apa. Jadi kita itu sekarang hidup di zaman internet. Jadi tidak bisa dipungkiri dan susah memang untuk menghindari judi online itu. Apalagi pian buka TikTok, pian buka YouTube, pian buka Google, buka nonton online, itu banyak situs-situs judi. Nah, cara yang paling ampuh, jangan coba-coba pian mengklik. Jangan pian coba-coba main, jangan coba-coba pian ngeklik lah, pian baca. Nah, itu yang utama. Sama kayak pian coba-coba, mohon maaf, mungkin yang cowok-cowok ya, jangan coba-coba merokok. Kalau merokok udah ketagihan, sama kayak judi. Judi itu kalau judi online, dia itu diberi menang dulu. Dikasih menang dulu. Biar dibangun otaknya agar main judi, akhirnya ketagihan. Akhirnya biar dibikin yang kaya siapa? Bandarnya. Ada nggak pemain judi yang kaya? Adanya apa? Akhirnya apa? Adanya miskin. Satu. Bangkrut. Kedua, stres. Duit habis. Nah, sebelum kalian tahu cara menghindarinya, kalian harus tahu akibatnya apa. Akhirnya biar tidak coba mengeklik. Nah, itu cara kedua. Ya tadi itu buang HP. Nah, terima kasih. Ada lagi, sini satu. Yang belum siapa? Yang belum? Gimana? Yang belum? Yang coba? Maju sini. Sini maju. Apa? Belum siapa itu lah? Bukan Sintayong. Usir. Apa? Dari Pancasila apa? Nih.
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, keadilan. Nah, muncul tuh ya. Yang namanya sila dalam Pancasila itu intinya yang pertama menganut apa? Ketuhanan ya. Kedua apa? Kemanusiaan dari dan beradab. Itu mengatur hubungan manusia. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Soalnya apa? Kita negara kesatuan Indonesia. Jadi sekalian, makanya karena begitu ada yang udah keluar dari sini, dari sedikit banyak udah paham. Nah, amat ya. Jadi udah paham apa itu yang namanya tadi bullying, apa judi online, manfaat menabung kayak apa. Jadi karena adik-adik kawak menularkan ke teman-teman satu kelasnya. Itulah. Jadi kakak mohon pamit juga. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Ibu-ibu ya. Jadi salah kilap, kakak beserta rombongan minta ampun, minta rela. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara. Saya dari tim Liputan SMP Negeri 8 Amuntai. Ini saya akan melakukan tanya jawab kepada Bapak. Perkenalkan nama Bapak siapa? Nama Ulun, Aziz Budianto, Sarjana Hukum, Ulun selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sulawesi Utara. Pertanyaan saya, apa manfaat program yang Bapak lakukan? Ini manfaatnya ini sebagai upaya sosialisasi pencegahan bagi adik-adik untuk pendidikan dasar bahwasanya mereka akan bisa mengenal hukum, jadi akan tahu akan hukum, apa itu nama hukum dan apa itu sanksi-sanksi yang ada di hukum. Jadi mereka dapat mengenali apa pula yang kewajiban, ada larangan, bagaimana seandainya adik-adik di pembelajaran itu masuk pendidikan moral Pancasila. Kalau programnya itu ngarannya program jaksa masuk sekolah. Kalau di kami itu masuk di lingkup apa? Keterangan hukum. Jadi fungsinya apa? Sebagai upaya biar adik-adik tahu apa sih namanya dalam hal ini kita pengenalan tadi kan ada 3 hal. Yang pertama masalah bullying. Nah, apa sih itu bullying? Apa sih larang-larangan biar anak apa adik-adik tahu ya yang dilarang, yang diwajibkan, kewajibannya apa. Terus yang kedua masalah judi online. Judi online nah, bahayanya tuh kalau mulai anak-anak kan sukanya main game. Jadi pada saat main game tiba-tiba ada screening kayak dari endosnya itu jadinya nanti kebiasaan, makanya dibiasakan meninggalkan hal-hal yang melanggar hukum tuh wajib sifatnya. Yang ketiga apa tadi? Ketiga tentang manfaat menabung. Jadi ini diperkenalkan tentang manfaat menabung. Jadi kayak itu. Dan itulah tanya jawab saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
جبت العرب وتجرت وتجرت ورحمة عند الله وغفرت بعد الموت اللهم حبب علينا في ساعتنا وما نجد مننا والأفضل يسر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك عفو شيء كريم ونسألك اللهم السلامة والصحة والعافية علينا وعلى من خلقنا وعلى من ربانا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه هو الغفور الرحيم